Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Darul Aman beserta seluruh pengurus, yang kita hormati panitia Ramadan, imam masjid, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak ibu, ayah bunda, anak-anak kami, jemaah salat isya dan insyaallah salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan kita semua hamba Allah yang mendapatkan curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam yang ke-21 ini, mungkin ada yang malam ke-22. Alhamdulillah kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berakhir sampai akhir Ramadan dan seterusnya kita senantiasa sehat walafiat. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kemudian Allah berikanlah malam yang mulia itu yang lebih baik dari 1000 bulan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah, judul anak-anak kami yang mencatat, judul santapan rohani Ramadan yang telah ditetapkan oleh IKMI wilayah Kota Pekanbaru pada malam hari ini adalah bahaya dosa. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang banyak kita sebagai manusia meremehkan masalah dosa. Ada yang mengingatkan, nanti berdosa pak, nanti berdosa ibu. Apa jawaban dia? Masalah dosa Pak Ustadz itu masalah nomor sekian. Masalah dosa nanti perkaranya di akhirat. Banyak orang yang meremehkan dosa. Banyak orang yang mengatakan bahwa dosa itu hal yang katakanlah urusan akhirat. Benarkah demikian Bapak Ibu jamaah? Rupanya ketika kita telusuri ayat-ayat Allah, hadis Nabi, rupanya dosa itu bukan perkara akhirat saja. Dari dunia ini akibat dosa itu Allah tampakkan. Allah tampakkan Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, apa saja bahaya dosa dalam kehidupan kita? Banyak hadis, banyak ayat Al-Quran, dan malahan ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang judulnya Ad-Dawa. Apa yang ditulis di sana? Apa bahaya dosa? Bapak Ibu jamaah, yang pertama, bahaya dosa itu adalah membuat kita hurmanut ta'ah, menghalangi ketaatan kepada Allah. Orang yang bermaksiat, orang yang berbuat dosa, semakin dia berbuat dosa, semakin menghalangi ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan heran. Saya Ustadz kok susah betul sholat khusyuk. Saya Ustadz kok susah betul puasa dengan baik. Saya Ustadz kok susah betul sholat tarawih itu. Malas saja sholat tarawih itu bawaannya. Kalau bisa nggak usah sholat tarawih. Puasa saya insya Allah sanggup menahan lapar dan dahaga. Tapi kalau sholat tarawih, ini berat bagi saya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan-jangan penyebabnya adalah karena dosa yang belum kita minta ampun kepada Allah. Jangan remehkan dosa Bapak Ibu jamaah. Terkadang yang membuat kita malas beribadah itulah dosa. Apa dalilnya Pak Ustaz? Iza aznabal mu'min, apabila seorang mukmin melakukan satu dosa, kanat nuqtah sauda fi qalbi, maka ada satu titik hitam di dalam hatinya. Jadi satu dosa, satu titik hitam. Banyak dosa, banyak titik hitam. Besar dosa,
besar pula titik hitamnya Bapak Ibu jamaah. Oleh karena itu banyak dosa, banyaklah titik hitam, cuman tak nampak. Kalau sekarang tak nampak kita, tapi di akhirat nanti dinampakkan oleh Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, makanya jangan heran saya Ustadz ke pengajian susah, berat. Iktikaf 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari Pak Ustadz, 1 malam pun tak bisa saya Pak Ustadz, kok berat? Jangan-jangan Bapak Ibu jamaah, itu karena pengaruh dosa kita yang kita belum minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ramadan datang, sayang Allah dengan kita Bapak Ibu jamaah. Mengapa sayang? 12 bulan, 11 bulan di selain Ramadan, banyak lalai kita, banyak dosa kita. Allah kasih Ramadan untuk apa? Ingin Allah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita ini Bapak Ibu jamaah hidup ini singkat, tak lama hidup ini Bapak Ibu jamaah. Mana lama hidup kita? Ada yang lama hidup kita? Enggak. Umat Nabi Muhammad tuh paling-paling 63 tahun. Ada yang sampai 70 tahun, ada yang lebih. Ada, tapi tak banyak. Dalam masjid ini tengoklah, ada yang lebih, tapi tak banyak. Jangan kita mengira lama hidup kita ini lagi Bapak Ibu jamaah. Kita hitung-hitunglah. Ya, kapan kita pertama kali berbuat dosa? Dihitung dosa. Kapan kita dihitung dosa kita? Ketika kita akil balik. Apa tanda akil balik bagi laki-laki? Mimpi basah. Apa akil balik bagi perempuan? Datang haid. Umur berapa? Lebih cepat perempuan biasanya. Sekarang supaya mudah, anggaplah 17 tahun kita ambil. Umur 17 tahun Bapak Ibu jamaah, pertanyaan saya, apakah kita sudah menjadi orang yang produktif ibadah, yang sering rajin sholat berjamaah ke masjid? Belum. Sering baca Quran khatam setiap sekali sebulan? Belum. Setiap hari, setiap pagi bersedekah? Belum. Ngapain umur 17 tahun? Asik pula kemudiannya. Iya benar? Apa bahasa lainnya? Masa pubertas. Kemudian berapa lama? Oh, tergantung. Malahan sampai masa usia 29, 30 tahun. Umur 30 tahun kita menikah. Pertanyaan saya, ketika kita sudah menikah, waktu kita menikah, bayangkan Bapak Ibu jamaah, waktu pertama kita menikah, apakah kita orang yang rajin ke masjid? Orang yang produktif ibadah? Masih banyak kelalaian kita. Usia sudah 30 tahun. Kemudian tambah lagi umur kita. Saat punya anak, andaikan 5 anaknya, berarti berapa tahun beranak saja kerjanya bunda? Kalau punya anak 5 orang, berapa tahun beranak aja kerjanya? Anggaplah 1 anak 2 tahun. Kalau 5 anaknya 10 tahun. Berarti 10 tahun itu beranak aja kerjanya. Iya kan? Suaminya pergi pagi pulang sore, kadang sholat penghujung waktu dan lain sebagainya. Tadi umur menikah 30 tahun, tambah 10 tahun. Sudah berapa? 40 tahun. Datang tetangga, Pak, nak ke masjid, Pak. Nih, awak sibuk apa Ustaz? Besok aja lah. Tak nutup aurat, Bu. Nih, besoklah kalau lah umur pensiun baru awak menutup aurat. Kalau lah pensiun besok baru ke masjid. Umur pensiun berapa? 58. 58 tahun umur pensiun. Umur tadi sudah berapa? 40 tahun, tinggal 18 tahun lagi. Kemudian 40 tahun anak dibesarkan, anak disekolahkan. Pergi pagi pulang sore. Dah tuntas anak sekolah. Akhirnya umur pun 55 tahun. Yang pertama sudah sarjana ini, yang kedua sudah ini semuanya. Masuklah umur 55 tahun. Kemudian tak lama setelah itu, 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian, pensiunlah. Anak pertama menelpon, Mak, saya bawa calon minantu mak ke rumah. Menerima minantu lah. Bawa ke rumah. Akhirnya pesta menikah. Ya kan, menikah. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Selesai sudah, maka balik modal. Usia pensiun pun masuk 58 tahun. Begitu 58 tahun masuk, anak pertama tak lama menelpon, Mak, ya cucu mak sudah lahir. Cucu ayah sudah lahir. Akhirnya Pak, alhamdulillah. Apa uangnya?
Laki-laki, alhamdulillah. Karena anaknya dinas di Batam, pergilah mak sama ayahnya ke Batam. Tengoknya cucu pertama pula, Masya Allah, senang hati bukan main. Karena kata orang, saya tidak tahu, saya belum jadi nenek. Sayang ke cucu, juga ke anak beda. Iya mak, kata orang. Nah, akhirnya pergi lagi situ. Apa kata orang tuanya? Kalian sibuk kerja ya nak ya. Beginilah daripada orang yang mengasuh, biarlah kami yang mengasuh cucu kami ini. Akhirnya umur 58 tadi mengasuh cucu. Janjinya tadi apa? Rajin ke masjid. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, rajin ke masjid, politik ibadah dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Masuk usia 60 tahun, menelpon anak yang kedua yang menikah. Harus adil. Ini dah lahir pula nih cucu. Akhirnya pergi pula ke Kalimantan. Tadi di Batam. Ya bunda golak tasur ini kan. Akhirnya ke Batam, ke Kalimantan. 2 tahun pula di situ. Ya kan? Umur pun 62 tahun. Akhirnya tanpa sadar, umur masuk usia 63 tahun. Apa kata ayah, datuk sama neneknya sama anaknya ini? Kami ini usia senja, kami ingin ke masjid. Ayalah mak, iyalah ya. Akhirnya pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di masjid. Pergilah berwudu. Nak ke masjid, rupanya menara Masjid Darul Aman itu bayang-bayang nampaknya. Karena usia 63 tahun itu tidak sama usia 50 tahun. Iya kan? Mulailah lutut yang sakit, mulailah pinggang yang sakit, batu pun tidak tanggung-tanggung. Lain sakit nampaknya kata kawan. Akhirnya tak jadi ke masjid. Bapak Ibu, Allah tuh sayang dengan kita. Ramadan ini datang. Alhamdulillah Allah ketemukan kita dengan Ramadan ini. Jangan sia-siakan Ramadan ini berakhir. Kenapa? Karena ini kata kita ini banyak dosa yang menghalangi ketaatan kita kepada Allah. Dosa itu. Jangan harap kita bisa taat kepada Allah selagi kita berbuat dosa. Jadi yang menghalangi kita ketaatan pada Allah itu dosa itu. Dosa yang kita buat. Allah suruh berpuasa tak puasa. Banyak orang hari ini dia Islam. Hari ketiga saja kita ke pasar udah banyak tak puasa. Udah banyak. Itu katanya banyak warung-warung hantu di pasar itu. Kakinya nampak, kepalanya tidak nampak. Ini puasa sehat-sehat. Mungkin haid Pak Ustaz, laki-laki. Mungkin gila Pak Ustaz, oh sehat. Oh nyambung ngobrolnya, bicaranya. Oh mungkin apa lagi? La ilaha illallah. Bapak Ibu jamaah, jangan kita remehkan dosa ini. Yang kedua, bahaya dosa itu Bapak Ibu membuat hidup kita itu sempit, sulit. Apa dalilnya Ustaz? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, tak mau aku perintahkan puasa tak puasa, aku perintahkan sholat tak sholat, aku perintahkan apa yang sudah aku perintahkan, tak mau dia lakukan. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ingat, kehidupannya nanti akan sulit. Baik kehidupan dunia, lebih lagi kehidupan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.